عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang salah satu cara, bukan satu-satunya, salah satu cara supaya doa-doa kita dikabulkan, yaitu memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat, tentu sholat sunat, karena sholat wajib tidak bisa diperbanyak, cuman 5 waktu. Ini beliau sabdakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan Nabi, saat dia memohon kepada Nabi supaya didoakan nanti tetanggaan, istilahnya tetanggaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku dalam mewujudkan keinginanmu, yaitu ingin bertetanggaan denganku, dengan cara engkau memperbanyak sujud. Ya, kita lanjut 108. An Abi Safwan Abdullah ibn Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Maka 65 tahun baik, 70 tahun lebih baik, 80 tahun lebih baik, 90 tahun lebih baik. Tapi wa hasuna amaluhu, amalnya pun baik. Tentu ketika seseorang berumur sampai 60 tahun, ya selama 60 tahun itulah dia sholat. Kalau 70 tahun, tambah 10 tahun lagi. Orang dia soleh, ya, sholatnya bertambah, saumnya bertambah, baca Al-Qurannya bertambah, sedekahnya bertambah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu keutamaan orang yang panjang umurnya. Ya. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya juga, bukan yang pendek. Seburuk-buruk manusia adalah yang umurnya panjang dan dipakai buat maksiat. Semakin tambah umurnya, semakin banyak bohongnya. Semakin tambah umurnya, semakin banyak minum khamrnya, semakin banyak ghibahnya, semakin banyak menipunya, korupsinya, semakin banyak meninggalkan sholat. Ya, orang kafir udah jelas. Kalau orang kafir mati di umur 40 tahun, ya selama 40 tahun itulah dia meninggalkan sholat. 50 tahun tambah lagi, 70 tahun tambah lagi. Dulu pernah kita bahas, yang wajib sholat itu hanya kaum muslimin apa seluruh manusia? Yang wajib sholat, yang wajib puasa Ramadan itu hanya kaum muslimin apa seluruh manusia? Jawabnya seluruh manusia. Jangan dikira orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani nggak wajib sholat, nggak wajib saum. Wajib. Hanya tentu
Untuk sholat supaya sah, ya baca syahadat dulu, masuk Islam dulu. Mana dalil? Ma salakakum fi saqar. Ketika Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang dimasukkan ke neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar. Ini orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian sampai masuk neraka Saqar? Dijawab, qalu lam naku minal musallin. Karena dulu kami tidak sholat, padahal dia kafir. Ya. Jadi jelas orang kafir nggak sholat sampai hari ini, ya kan? Dan dosa tentunya. Maka orang kafir yang meninggal di umur 40 tahun buruk, meninggal di umur 50 tahun lebih buruk lagi, meninggal di umur 60 tahun lebih buruk lagi, meninggal di umur 90 tahun lebih buruk lagi. Semakin panjang umurnya, semakin buruk. Itulah orang kafir. Ya. Ya, hadis ini sahih, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hasan ya, bisa dipakai hujah. Hanya ada satu faedah dari hadis ini, fadlu tulil umri idza iqtarana bi husnil amal. Keutamaan orang yang panjang umurnya dengan syarat amalnya baik, soleh, salihah, bertakwa dan seterusnya. Kalau tidak, maka sebaliknya dia menjadi manusia paling buruk. Ya, kita lanjut 109 atau hadis ke al-khamis asar 15 ya, dari bab ini, bab mujahadah. Ini dari Anas bin Malik, menceritakan tentang pamannya, namanya Anas juga ya. Kita orang Arab kan nama nggak jauh dari Anas, Ali, Ahmad, Muhammad gitu. Nggak seperti kita nama aneh-aneh, nama para sahabat, para tabi'in ya nggak jauh dari nama Nabi ya. Ada Ishaq, ada Ibrahim, ada Ismail ya. Ghaba ammi Anas ibn Nadar, pamanku yaitu Anas bin Nadar. Ini cerita Anas bin Malik. Anas bin Malik kan bertemu dengan Nabi di usia 10 tahun kira-kira. Diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim di hadapan Nabi. Awal-awal mungkin hari pertama atau hari kedua Nabi datang ke Madinah hijrah. Dibawalah Anas bin Malik oleh ibunya Ummu Sulaim, diserahkan kepada Nabi dan siap melayani kebutuhan Nabi, minum, air untuk mandi dan seterusnya dan seterusnya. 10 tahun kemudian Nabi wafat. Berarti Anas bin Malik 10 tahun melayani Nabi SAW, dan Anas bersaksi, selama 10 tahun aku melayani Nabi, aku belum pernah ditanya kenapa. Saat aku melakukan sesuatu atau saat aku tidak melakukan sesuatu, jangankan dimarahi ya, ditanya aja tidak. Untuk sesuatu yang menjadi hak Nabi. Adapun yang menjadi hak Allah jangan ditanya. Ya, kenapa belum sholat? Kenapa belum wudu? Kenapa nih? Ya, seperti kita terhadap anak-anak kita yang belum sholat, nggak ke masjid dan seterusnya. Adapun hak beliau nggak pernah nanya. Kenapa belum ada teh misalnya? Kenapa belum disediakan makanan misalnya? Nggak pernah nanya. Ghaba ammi Anas ibn Nadar an qitali Badrin. Pamanku Anas bin Nadar tidak ikut perang Badar. Dan tidak ikut perang Badar tidak tercela. Kalau tidak ikut perang Uhud, tidak ikut perang Khandaq,
Ahzab, Muqtah tercela. Kenapa nih? Adapun tidak ikut perang Badar tidak tercela. Kenapa? Jangankan sahabat, Rasul aja nggak tahu kalau akhirnya akan terjadi perang Badar. Kan niat Nabi berangkat dari Madinah membawa kira-kira 313 sahabat pasukan, itu niatnya cuman mau mencegat al-air, kafilah dagang Abu Sufyan. Ya paling mungkin jumlahnya belasan atau puluhan, nggak mungkin terjadi perang lah. Perang memang niatnya bukan perang ya, niatnya mau mencegat saja, karena banyak harta kaum muslimin yang di Mekah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin muhajirin dikuasai oleh Abu Sufyan, mau diambil. Allah berkehendak lain ya. Singkat cerita, terjadilah perang. Maka Anas bin Nadr ini ketika tidak ikut perang Badar, ya merasa menyesal barangkali dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Aku tidak ikut perang, aku gaib dalam perang Badar, yaitu perang pertama antara engkau dengan kaum musyrikin. Maksudnya perang besar pertama ya. La in Allah ashhadani qitala musyrikin la yuriyannallahu ma asna. Seandainya Allah berikan kesempatan kepadaku untuk memerangi orang-orang musyrik, Allah akan perlihatkan kepada orang-orang bagaimana caraku berperang. Rupanya Anas bin Nadr sudah bertekad, aku punya cara tersendiri untuk perang yang mungkin tidak ada pada orang lain ya, hanya belum disebutkan. Nanti akan, ya betul, akhirnya Allah tampakkan bagaimana cara Anas bin Nadr ini perang luar biasa. Falamma kana yaumu Uhudin inkashafal muslimun. Singkat cerita, setahun lebih, 2 tahun kurang, perang lagi. Setelah perang Badar, kemenangan yang luar biasa diraih oleh kaum muslimin. 70-an kira-kira kaum musyrikin tewas, salah satunya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. 5 orang yang pernah menimpakan isi perut unta di punggung Nabi saat Nabi sedang sujud di hadapan Ka'bah waktu masih di Mekah. 5-limanya tewas di perang Badar ya. Dan 5-limanya ini disebut oleh Nabi saat Nabi bangkit dari sujud itu setelah disingkirkan oleh putri beliau Fatimah. Ya Allah Abu Jahal, ya Allah, ya Allah Utbah bin Rabi'ah, ya Allah, ya Allah Syaibah bin Utbah. 5 orang disebut, dan ketika disebut itu mereka ketakutan, dan 5-limanya menjadi bangkai di perang Badar. Nah, singkat cerita, 1 tahun lebih terjadi perang Uhud. Inkashafal muslimun. Mungkin sedikit banyak antum pernah dengar bagaimana keadaan perang Uhud. Keadaan perang Uhud ini ada tiga fase ya. Fase pertama, kaum muslimin di atas angin. Fase kedua, kaum muslimin acak-acakan, gara-gara memakai ra'yu, akal daripada wahyu, daripada taat kepada Nabi. Nabi mengatakan, wahai pasukan panah, apapun yang terjadi, jaga bukit ini, jangan kemana-mana. Betul, awalnya luar biasa, setiap kali ada musuh di bawah dihabisi oleh pasukan panah ini kira-kira 50-an. Sejam, 2 jam, mungkin 3 jam nggak ada itu. Di bawah itu yang ada harta-harta mereka tertinggal. Mereka pakai ra'yu,
Ngapain kita berdiam diri terus di sini? Ya, lebih baik kita turun. Gitu. Ngapain kita diem di sini? Kan mubazir. Kalau kita turun nanti bertemu dengan musuh, kita bisa mana-manain. Ngapain kita diem nganggur di sini? Pakai rokyu. Sabda Nabi ditinggalkan. Padahal Nabi mengatakan apapun yang terjadi jangan kalian tinggalkan tempat ini. Mereka pakai akalnya, maka mereka turun dan terjadilah apa yang terjadi. Keadaan terbalik, kaum muslimin terjepit. Tempat yang sangat strategis itu yang diduduki oleh 50 pasukan panah kaum muslimin diambil alih oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, pemimpin pasukan kafir. Keadaan terbalik. Yang tadi kaum muslimin menguasai, sekarang dikuasai terserah. Ya, sampai ya antum tahu bagaimana fase kedua dari perang Uhud ini, sampai ada teriakan Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati, terbunuh. Dan ini suaranya iblis. Untuk membuat para sahabat putus asa, dan untuk membuat pasukan kafir Quraisy bersemangat. Ucapan iblis. Faqal, lalu Anas bin Nadir mengatakan, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula wa abra'u ilaika mimma sana'a haula. Ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu tidak memanjakan pembacanya. Beda dengan bahasa Indonesia, pembaca itu dimanjakan. Jadi nggak usah mikir. Kalau bahasa Arab tidak, pembaca suruh mikir sendiri. Dalam Al-Quran banyak sekali. Dia tempelkan dengkulnya ke dengkul dia letakkan tangannya ke paha dia. Kan ada dua dia ya. Dia pertama siapa, dia kedua siapa, pembaca suruh berpikir sendiri. Termasuk ini ya. Anas bin Nadir mengatakan, ya Allah, aku memaklumi apa yang dilakukan oleh mereka dan aku berlepas diri, tidak ikut-ikutan, tidak memaklumi apa yang dilakukan oleh mereka. Ada dua mereka ini. Mereka yang pertama dengan mereka yang kedua beda. Kalau sama ya rusak kalimat ini. Ya. Maka diterangkan oleh para ulama, mereka yang pertama adalah para sahabat dan mereka yang kedua adalah kaum musyrikin. Ya Allah, aku memaklumi apa yang terjadi pada sahabat. Kocar-kacir nggak karuan. Sepertinya nggak ada yang tidak lari. Inkishaf. Jadi pasukan perang hari itu kan harus berada di tempat gitu. Jangan sampai kosong, bahaya itu. Aku memaklumi apa yang dilakukan oleh para sahabat dan aku berlepas diri, tidak memaklumi apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya. Jadi pembaca disuruh berpikir. Tsumma taqaddam. Kemudian Anas bin Nadir maju. Jadi para sahabat mundur nih. Dia sendiri malah maju. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Lalu berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Itu masih ingat siapa Sa'ad bin Mu'adz ya? Meninggal kira-kira di usia 38 atau 39 tahun, dan ketika meninggal arsy berguncang. Itu kata Nabi SAW. Ya. Dan ketika meninggal itu Rasul ikut mengantar jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Ini sedikit tentang Sa'ad bin Mu'adz. Nabi mengendarai unta. Tiba-tiba Nabi turun. Nabi ditanya, kenapa tiba-tiba engkau turun ya Rasul? Jalan kaki. Tadinya naik unta. Nabi menjawab, aku malu. Malu sama siapa? Malu terhadap 70.000 malaikat
yang ikut mengantar jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kayak apa nih keutamaan anak muda ini? 38 atau 39 meninggal. Diawali dengan dia menjatuhkan hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah. Ya, ceritanya agak panjang. Setelah perang Uhud, artinya luar biasa tentang Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan meninggal, ars berguncang, ihtazal ars. Nah, Sa'ad bin Mu'adz berhadapan dengan Anas bin Nadhr. Mundur, Anas bin Nadhr malah maju seolah menantang maut. Faqal ya Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannatu rabbil ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhud. Wallahi demi Allah, wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku mencium bau surga di bawah bukit Uhud ini. Ya. Dan begitulah pasukan kaum muslimin ketika berperang betul-betul mencari surga, mencari mati. Beda dengan orang kafir, mencari harta, mencari kehidupan. Adapun kaum muslimin mencari mati, mencari surga, mencari ridha Allah. Qala Sa'ad, mendengar ini Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Ya Rasul, aku tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Manusia yang ketika mati aras berguncang mengucapkan kalimat seperti, aku tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Berarti kayak apa Anas bin Nadhr? Keutamaannya. Qala Anas, singkat cerita, gugur. Anas bin Nadhr gugur. Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmi. Kami dapati thamanin. Samaniyah berapa? 8. Thamanin 80. Wa bid'an. Bid'ah itu antara 3 sampai 9. Berarti antara 83, 84, 85 sampai 89. Apa? Luka. Pukulan dengan pedang, tusukan dengan tombak, tusukan dengan panah. Itu dihitung oleh Anas bin Malik, keponakannya, itu 80 lebih, hampir 90. Ya. Wa wajadnahu qad qutila, dia telah dibunuh oleh orang-orang musyrik itu, wa matsala bihil musyrikun, dan di musil, ya, di musil itu dicacak-cacak, dihancurkan wajahnya, badannya, musil, ya. Wa musila wa matsala bihi. Sepertinya sudah masuk di bahasa kita, ya. Mutilasi, ya. Itu dari bahasa Arab, karena memang 50% lebih bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Fama arafahu ahad, gak ada yang tahu ini siapa. Ini siapa, wajahnya tidak dikenali, gak ada yang mengenali, hancur. Illa ukhtuhu, kecuali adik perempuannya, saudara perempuannya. Dari mana? Bibananihi, ujung jari. Mungkin ada cap hitam atau tompel atau apa di ujung jari, ya. Namanya kakak beradik, tahu, main dari kecil, ya. Nah, yang membuat kaum muslimin yakin bahwa ini Anas bin Nadhr adalah adik perempuannya itu. Ya. Ini kayak apa perangnya? Kalau dia tertusuk tombak langsung jatuh, barangkali ya sudah. Ngapain orang-orang musyrik itu membunuh orang yang sudah mati, sudah jatuh, ya.
Mending membunuh yang lain yang masih segar bugar, kan begitu. Rupanya ini makna mutabadir, ya, makna yang cepat ditangkap. Berarti begitu dia kena panah masih maju, kena tombak masih maju, kena pedang masih maju. 80 lebih, hampir 90. Kayak apa itu perangnya? Rupanya ini yang dia katakan di hadapan Nabi, ya Rasul, seandainya aku diberi kesempatan oleh Allah untuk berjihad, Allah akan tampakkan bagaimana cara aku berjihad. Ya. Mungkin dia sudah membunuh puluhan orang kafir, baru dia mati. Kunna nara aw nadhunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi asbahihi. Anas mengatakan, ponakannya ini mengatakan, kami mengira, kami menduga. Zon itu bisa menduga, bisa yakin, bisa juga yakin, ya. Kami yakin bahwa turun ayat yang dimaksud adalah surat Al-Ahzab 23. Ini berkenaan dengan Anas bin Nadhr, ya. Karena ayat itu turun ketika kejadian sesuatu pada diri Nabi, pada diri sahabat, gitu. Bukan Rasulullah doang, ya. Ada sahabat diam-diam ngobrol berdua dan itu sebuah kesalahan, turun ayat menegur, ya. Ini luar biasa zaman wahyu, ya. Apa ayat yang dimaksud? Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang mukmin itu ada laki-laki yang membenarkan apa yang dia janjikan. Dia akan berjanji kepada Nabi, ya Rasul, seandainya aku diberi kesempatan oleh Allah untuk berjihad, insya Allah Allah akan tampakkan bagaimana caraku berjihad. Rupanya apa yang menjadi tekad Anas bin Nadhr dikabulkan oleh Allah. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa fawaid, saya pilihkan beberapa. Al-khuruju ila badrin lam yakun faridata a'yan. Ikut perang Badar bukan fardu ain. Kenapa? Tadi sudah kita bahas, ya. Jangankan para sahabat, Rasul sendiri tidak menyangka kalau akhirnya akan terjadi perang Badar. Niatnya hanya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Istihbabu badlin nafsi fil jihadi fi sabilillah wa isyadillahi ala dhalik. Disukai untuk badlun nafsi, mengerahkan segala daya upaya, bahkan mengorbankan dirinya, nyawanya ketika berjihad. Jadi seandainya ada panggilan jihad di negeri kita misalnya, dan itu sah, artinya dari pemimpin, presiden, bukan dari ulama, bukan dari ustadz, bukan dari tokoh agama, itu tidak sah. Jihad yang sah adalah yang dikumandangkan oleh seorang presiden atau raja muslim, khalifah, amirul mukminin. Adapun ulama, kiai, ustadz tidak sah mengumandangkan jihad. Seumur-umur Imam Syafi'i belum pernah mengumandangkan jihad. Seumur-umur Imam Malik, Bukhari, Muslim, Imam Nawawi tidak pernah mengumandangkan jihad. Karena beliau-beliau ini ulama, bukan umara, bukan pemimpin. Yang berhak mengumandangkan jihad adalah pemimpin. Kamalul imani wasatun baina taksiri wal gulu. Kesempurnaan iman seseorang itu ditandai dengan wasat, pertengahan antara taksir dengan gulu. Jadi di dalam Islam ini ada istilah gulu, berlebihan.
Semua ahli bid'ah bunuh berlebihan. Peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, usolli, nawaitu, salawat nariyah, itu semua berlebihan. Kenapa dikatakan berlebihan? Karena lebih dari Nabi SAW. Begitu pula sebaliknya taksir. Jarang sholat, jarang berjamaah, bahkan kadang meninggalkan sholat Jumat, ini taksir. Oleh karena itu berada di tengah-tengah. Siapa contoh? Anas bin Nadar. Berada di tengah-tengah antara kaum musyrikin dengan sahabat yang melarikan diri tadi. Kemudian al-mujahidus sadiqul muqbilu ala Allahi wal harisu ala bulugi manazilis syuhada. Seorang mujahid yang sejati, betul-betul dia menginginkan derajat nanti di akhirat. Jadi bukan mujahid, bukan pejuang ketika berharap rampasan perang, emas, perak, wanita cantik, ya. Adapun selesai berperang, terus bagi-bagi rampasan perang, bolehkah diterima? Boleh. Bolehkah senang? Boleh. Para sahabat senang ketika mendapat bagian rampasan perang. Adapun ketika berjihad, betul-betul siap mati. Yang terakhir, jawazul hukmi bil qara'in, bolehnya menghukumi sesuatu dengan qarinah, dengan tanda. Maka adik dari Anas bin Nadar yakin betul bahwa ini adalah Anas bin Nadar. Rasul dan para sahabat ikut yakin karena dia yang tahu. Gitu ya. Oleh karena itu ketika ada sesuatu dan itu qarinah, tanda, boleh diterima apabila tidak ada yang lain. Ambil contoh misalnya ada wanita ini didapati kedua kepalanya luka parah dan di kiri kanan kepalanya itu ada batu. Kemungkinan besar dia dipukul dengan dua batu secara bersamaan, tapi belum mati. Ditanya siapa yang membunuh engkau, nggak bisa jawab, udah nggak bisa ngomong, mungkin saking sakitnya. Maka disebut nama, ya, si A, si B, si C, si D. Nah, begitu nyebut nama seorang Yahudi, wanita ini menganggukkan kepala. Ini al-lamam istilahnya. Rasul dan para sahabat, Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengejar, menangkap laki-laki Yahudi dan diperlakukan sama dengan wanita itu. Yahudi disuruh tiduran dan kepalanya dipukul dengan dua batu secara bersamaan, kiri kanan, mati. Dan begitulah kisos. Membunuh pakai pedang juga dibunuh pakai pedang, membunuh pakai tambang dibunuh dengan tambang, bahkan membunuh dengan dibakar api, dia juga dibunuh dengan api. Walaupun ada larangan membunuh dengan api, tapi dalam rangka kisos boleh. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.